Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol santai seputaran informasi sepak bola, berita terbaru tentang sepak bola, utamanya Piala Asia ya di Qatar yang akan dihelat di bulan Januari 2024 nanti. Ngomong ini udah bulan Desember, sebentar lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, klub kita seperti yang kita tahu, timnas kita, timnas kesayangan kita, timnas Indonesia tergabung sama di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Dan ketiganya memang rankingnya di atas timnas Indonesia ya teman-teman. Nah yang saya ingin fokus karena memang saat ini Coach Sintayong sudah menyatakan bahwasannya lolos babak 16 besar merupakan harga mati untuk timnas Indonesia. Artinya memang sepertinya mau mainnya all out ya. Mungkin nggak cuma bertahan tapi juga berusaha menyerang. Tapi ada baiknya ya kita mengukur lawan-lawan timnas kita teman-teman. Nah salah satu yang memang saya pikir terberat dan paling realistis adalah menghitung kekuatan timnas Jepang ya. Yang pencapaian tertingginya mungkin kita berusaha untuk paling nggak mencari draw, karena memang beberapa kali uji coba belakangan ini timnas Jepang hampir nyaris tak terkalahkan. Even ketemu Uruguay ya teman-teman, beberapa bulan yang lalu mereka juga bisa menahan draw 1-1. Sedangkan kita yang tahu juga Uruguay belum lama ini di kualifikasi Piala Dunia di Amerika Selatan berhasil ngebuk Argentina ya. Ngebuk Argentina dengan skor yang telak, nggak salah 2-0 deh. Nah sini menunjukkan bahwa kualitas timnas Jepang tuh memang udah kelas dunia ya, world class ya. Semua yang ketemu kemarin juga terakhir Jepang di kualifikasi Piala Dunia ketika timnas kita ketemu Irak kalah 5-1, kemudian ketemu timnas Filipina ditahan 1-1. Timnas Jepang juga mengelakoni tanding, yaitu ketemu dengan Syria, berhasil dipukul 5-0. Ini videonya saya sisipin. Kemudian dengan timnas Myanmar juga dipukul 5-0. Udah melakoni 2 pertandingan, 2 laga di kualifikasi Piala Dunia di grupnya Jepang tuh. 2 laganya itu skornya nyaris ya, skornya very good, nyaris sempurna, yaitu 5-0 tanpa kebobolan gol. Kalau teman-teman lihat ini ketika lawan Syria ini juga tim kuat ya, rata-rata khas Timur Tengah ya, seperti Iran, Irak, mengandalkan power ya. Kemudian Jordania, Bahrain, Qatar, itu postur-posturnya orang Arab ini kan memang kekar-kekar ya, tinggi besar, rata-rata di atas 180 dan mengandalkan power sama speed ya di situ ya. Di sini juga nggak berkutik ya, bermain setengah lapangan sama Jepang. Dan Jepang ini ternyata nggak cuman bagus dari crossing dari wingernya, tapi ternyata Takefusa Kubo, kemudian Kaoru Mitoma itu juga bisa nusuk dari tengah ya. Dan yang paling bahaya lah tembakan syuting jarak jauhnya itu sangat akurat. Kalau ketika kita lihat tadi lawan timnas Syria ketika menang 5-0, beberapa golnya itu dari hasil tembakan jarak jauh ya. Ini tembakan jarak jauhnya nih luar biasa ya. Saya Takefusa Kubo, kemudian juga dua strikernya kan, yaitu Junya Ito dan juga satunya lagi si Keito Nakamura. Nah ini sama-sama dua-duanya main di Stade de Reims ya. Yang satu Junya Ito ini kelahiran 93, sekarang usianya sekitar 30 tahun. Keito Nakamura sekitar 27 tahun, yang lagi tajam-tajamnya ya. Dua-duanya main di klub Liga 1 Prancis yaitu Stade de Reims, dan penampilannya juga bagus. Itu saya sisipkan kemampuannya Junya Ito ya. Ini memang luar biasa Junya Ito. Ternyata Jepangnya kualitasnya komplit banget. Jadi kalau wingernya itu nggak cuman goceknya, tapi memang tembakan jarak jauhnya bagus semua ini. Dari Keito Nakamura, kemudian Junya Ito ini nggak cuman insting bikin gol dari sundulan ataupun dari tembakannya, tapi juga tembakan jarak jauhnya ini ngeri ya teman-teman.
Makanya ini perlu diwaspadai, dan saya juga berharap sebetulnya untuk kedepannya timnas kita memiliki kiper-kiper yang dengan postur tinggi besar. Tentunya kalau kemudian Martin Paes yang sekarang bergabung di FC Dallas ya, di Liga Amerika ya, bergabung itu sangat bagus karena refleksnya bagus. Terus untuk bola-bola tembakan jauh yang biasanya bolanya itu bola aerial ya, bola atas ya, tentunya kalau posturnya menjulang 191 ya, kalau nggak salah ini si Martin Paes ini 191 ya, yang masih bisa dinaturalisasi. Nah ini memang kalau kipernya memang posturnya kurang tinggi, sekitar 100, kalau orang Indonesia kan 175, 178 mungkin kalaupun tinggi-tinggi, jarang 180. Nah kalau kiper-kiper mungkin yang ngambil dari keturunan Belanda kan memang selain refleksnya bagus, dia tinggi badannya ini menjulang ya 190-an ke atas. Nah ini biasanya kalau untuk bola-bola jauh kan biasanya bolanya itu aerial ya, itu sangat bagus. Makanya kita juga berharap bahwasanya kedepannya selain pemain tengah dan winger tentunya juga kiper ya, mungkin cukup satu ya gitu kan. Dan untuk ngadapin tim-tim yang memiliki tembakan jarak jauh yang bagus kayak ketemu Jepang ya, ketemu Jepang nih agak repot kita mengantisipasinya karena memang dia serangannya itu variatif ya. Kalau kita lihat ketika lawan Syria tadi ini, dia biasanya juga wingernya bagus, wingernya itu kreatif, punya dribble dan kontrol bola yang bagus sehingga crossingnya bagus. Nah strikernya juga kontrol bolanya bagus ya, apalagi kalau teman-teman lihat kemampuan Junya Ito nih ya di Stade Reims nih, udah matang banget, begitu cool, nggak tergesa-gesa, kontrol bolanya bagus ketika dia nyiptain gol. Dan yang nggak salah kalah bagusnya juga di lini tengah ya, karena memang rata-rata mereka memiliki kemampuan kontrol dan dribble bola yang bagus. Nah, ini di timnas kita yang memang agak kurang. Nah kalau kita lihat memang perjuangannya berat sama dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia ya, si Maung Malaya. Maung Malaya ini di Piala Asia nanti juga di grupnya grup neraka ya. Dia di situ ada Korea Selatan, kemudian ada Bahrain dan Jordan. Dan untuk mengantisipasinya saat ini Maung Malaya atau timnas Malaysia ini sudah mengantisipasi dengan melakukan naturalisasi hampir 11 pemain ya teman-teman, dan ada 2 pemain asal Brazil ya. Memang rata-rata memang udah usianya usia senior ataupun sebagian udah termasuk agak tua ya gitu kan. Tapi memang dibutuhkan ya pemain-pemain yang memang agak ini ya. Pemain dari Brazilnya ada 2, kemudian ada lagi kemarin terakhir Morales dari Amerika Selatan semua rata-rata. Ada juga Mamadou Soumaré. Nah ini kita lihat nanti kalau Indonesia kan memang ngambilnya naturalisasinya muda-muda ya, dan masih pemain-pemain yang memang belum matang lah gitu kan. Di timnya juga belum menjadi pemain inti. Kalau di Malaysia memang sudah pemain inti di klubnya semua ya. Dan terakhir memang 2 pemain Brazil ya yang dinaturalisasi, yang memang main di di Kuala Lumpur FC sama Johor Darul Takjim ya. Nah ini Malaysia memang udah mempersiapkan ya, dan mereka naturalisasinya adalah rata-rata pemain asing yang memang sudah main selama 5 tahun di Malaysia. Kalau kemudian di Indonesia banyak yang mengkritik, merespon negatif ataupun nyinyir tentang program naturalisasi, seperti yang paling sering adalah Bung Toel ya pengawan, atau Bung Tommy Welly. Saya pikir kita juga harus menanggapinya dengan bijaksana, walaupun kritik bebas-bebas saja, karena memang kalau kita lihat semua timnas sekarang juga udah berusaha mulai untuk melakukan antisipasi ya, karena memang kalau mau bersaing ya tetap pembinaan juga naturalisasi juga program dilakukan. Pembinaan kompetisi artinya memang berimbang ya di sini. Bahkan sekelas Maung Malaya ataupun Malaysia yang memang dulu sepertinya tampaknya agak anti sama naturalisasi, sekarang mereka realistis ya teman-teman. Memang susah kalau kemudian udah beranjak dari Asia Tenggara mulai kelas Asia ataupun punya harapan untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia. Makanya Malaysia sekarang hampir 11 pemain ya. Saya pikir juga Indonesia kedepannya harus terus melakukan program naturalisasi, artinya juga nanti pemain-pemain yang
sudah dinaturalisasi jadi pemain Indonesia juga bisa membimbing junior-juniornya di Indonesia dan berbagi kemampuan, pengalaman mereka untuk nanti di akademi-akademi yang ada di Indonesia, akademi sepak bola. Dan saya berharap nanti kedepannya nggak cuma pemain-pemain muda ya, seperti kalau kemarin kan pemain muda semua ya, seperti Justin Hubner, kemudian ada Rafael Struijk, Ivar Jerner kan, Sandy Wells, Zain Patinama. Kita juga butuh pemain-pemain senior ya, yang berpengalaman ya, yang saya pikir adalah seperti Tom Haye gitu kan, Martin Paes. Nah, itu memang kita butuhkan juga, nggak kalah juga mungkin yang dribblenya bagus. Dribblenya bagus itu harus Diouf ya, yang memiliki kemampuan penetrasi ke lawan untuk melakukan umpan crossing seperti Ragnar Orakmangun gitu kan. Terus kemudian Milian Manhoef gitu kan. Terus ada kemarin juga Casemiro gitu kan. Karena kita butuh tuh. Kalau yang kemarin yang datang nih kayaknya dribble sama kontrol bolanya kan kurang. Mereka memang tipe-tipe Eropa ya, kayak Ivar Jenner, Rafael Struijk lebih ke permainan taktis, khas-khas Eropa. Tapi kita butuh juga memang pemain yang memiliki dribble dan kontrol bola yang bagus ya. Kalau dulu kan ada Eli Eboy di sini kan, kemudian ada Andik Firmansyah gitu kan, walaupun kemudian juga posturnya nggak mendukung kalau udah main internasional kan. Nah kalau kita ini memang banyak opsi ya di sini ya. Di sini ada, kalau di kiri ada Ragnar Orakmangun kan. Nah, Tom Haye juga dribblenya luar biasa bagus, bisa di winger kanan juga bisa jadi pembagi bola atau midfielder. Saya rasa juga kedepannya pastinya juga udah difikirkan oleh para elit PSSI ya, utamanya Bapak Erick Thohir yang memang memiliki jaringan luas ya di persepak bolaan. Dan kita berharap memang berharap pada Bapak Erick Thohir untuk tetap terus melakukan program naturalisasi gitu. Dan kita sebagai supporter harus memberikan apresiasi dan dukungan kepada jajaran PSSI dan utamanya Bapak Erick Thohir. Bukan cuman kemudian mengkritisi terus kan, kritis terus lama-lama orang juga muak kan gitu kan, kritik terus. Tapi ya nggak masalah, sekedar pengamat nggak ngaruh ya teman-teman, nggak ngaruh. Seperti Puntual ya monggo aja lah kalau mau cuman kritik. Tapi teman-teman juga harus bijaksana lihatnya, karena untuk maju butuh waktu, butuh durasi yang enggak, perjuangan yang keras ya, bukan sekedar kemudian pengennya dapat instan terus langsung jadi instan gitu kan. Itu kan harapannya Bung Toel gitu kan. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur teman-teman berita dari saya. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.